Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Hirunisa dengan NIM 2314248. Saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum bisnis. Yang pertama, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Yang ketiga, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Yang keempat, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki cakupan ruang yang cukup luas dan telah diatur dalam undang-undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha, PT, firma CV, kegiatan penjualan beli termasuk ekspor dan impor, investasi dan atau penanaman modal, ketenagakerjaan, pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan, intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu ada pendirian persekutuan komanditer. Pada umumnya, pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta notaris. Dalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama persekutuannya dan kedudukan hukumnya. Yang kedua, maksud dan tujuan didirikan persekutuan. Yang ketiga, mulai dan berakhirnya persekutuan. Yang keempat, model persekutuan. Yang kelima, menunjukkan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer. Yang keenam, hak kewajiban tanggung jawab masing-masing sekutu. Dan yang terakhir yaitu pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan. Selanjutnya yaitu ada sekutu dalam persekutuan komanditer. Berdasarkan beberapa definisi persekutuan komanditer yang telah disebutkan, maka di dalam persekutuan komanditer harus terdapat dua macam sekutu, yaitu sekutu komanditer atau sekutu pasif. Yang kedua, sekutu biasa, sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer. Selanjutnya itu ada tanggung jawab sekutu persekutuan komanditer. Dalam hubungan hukum di antara sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerjasama untuk mencari dan membagi keuntungan. Selanjutnya, penggabungan persekutuan komanditer. Karena CP bukan badan hukum, maka penggabungan antara dua CP bisa dilakukan dengan cara melakukan perjanjian, bukan dengan cara merger. Selanjutnya ada hapusnya persekutuan komanditer. Pasal 1648 KUH Perdata menentukan bahwa hukum persekutuan perdata akan berakhir disebabkan oleh yang pertama, lampaunya waktu yang diperjanjikan, yang kedua, hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan, yang ketiga, selesainya perbuatan pokok persekutuan, yang keempat, pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang sekutu, yang kelima, kematian salah satu sekutu atau adanya pengampauan atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu. Dalam pembubaran suatu persekutuan tidak dapat dikatakan selesai jika seluruh hak dan kewajiban dari si CV tersebut belum diseluruhkan selesai dilaksanakan. Pada sekutu berkewajiban untuk menyelesaikan segala tunggakan utang maupun piutang dari pihak ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.